Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan merepresentasikan tugas besar audit TI yang berjudul Program Audit pada Keamanan Sistem SI atau TI. Yang menjadi subjek dalam tugas besar audit program ini adalah audit pada area keamanan SI atau TI. Yang pertama, apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan return of investment atau ROI serta peluang bisnis, menurut Caikar pada tahun 2012. Mengapa dibutuhkan keamanan informasi? Keamanan informasi pada era industri ini sangatlah penting, karena memungkinkan ada kerentanan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu data dan informasi. Di mana data dan informasi merupakan aset yang harus dijaga dan diamankan oleh perusahaan, serta menilai dan memastikan bahwa perusahaan atau organisasi memelihara integritas data dari perusahaan dan meminimalisir risiko bisnis. Dengan adanya audit keamanan sistem informasi ataupun teknologi informasi pada suatu perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau organisasi tersebut dapat meningkatkan ataupun mengetahui kapabilitas keamanan sistem informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian, ruang lingkup. Ruang lingkup pada tugas besar kali ini pada keamanan sistem informasi ataupun teknologi informasi berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam pedoman untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan TI dan disesuaikan dengan kriteria audit yang menggunakan standar ISO 27001 antara lain. Yang pertama, pengelolaan aset. Pengelolaan aset merupakan kontrol terhadap aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang meliputi data dan informasi dari perusahaan, baik diantaranya ialah data-data penjualan, data-data pembelian, data-data customer, dan lain-lain. Pengelolaan aset bertujuan untuk menjamin bahwa penanganan atau kontrol atas aset-aset tersebut aman dan tidak bocor. Kemudian yang kedua ialah pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan kontrol yang dilakukan untuk menilai dan menganalisis peranan dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut untuk melakukan organisir dan manajemen data dan memberikan perlindungan kepada aset dari perusahaan. Yang ketiga, pengamanan fisik dan lingkungan. Keamanan fisik dan lingkungan merupakan kegiatan kontrol yang mengacu pada perlindungan terhadap bangunan dan juga semua perlengkapannya dari ancaman yang datang. Kemudian, pengamanan logical security. Pengamanan logical security merupakan proses keamanan yang dilakukan pada sebuah sistem yang ada pada perusahaan yang memiliki hak akses, sehingga logical security bertujuan untuk memastikan bahwa pengakses yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan wewenang yang diberikan ataupun ditentukan dalam penggunaan data dan informasi yang ada pada perusahaan. Kemudian, prosedur pengamanan operasional teknologi informasi. Prosedur pengamanan operasional teknologi informasi merupakan prosedur pengamanan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional yang melibatkan teknologi dan informasi pada tersebut aman dan sesuai dengan tujuan bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. Yang keenam ialah prosedur penanganan insiden dalam pengamanan informasi. Prosedur ini merupakan kegiatan kontrol atau penanganan ketika terjadi insiden yang melibatkan teknologi dan informasi. Insiden ini harus ditangani dengan cara dan metode yang tepat untuk menemukan solusi yang benar-benar efektif sehingga masalah yang terdapat dalam keamanan sistem tersebut dapat diatasi. Kemudian ialah risk assessment. Berdasarkan ruang lingkup yang telah dibuat, maka dibuatlah risk assessment yang terdiri dari poin-poin yang terdapat pada ruang lingkup tersebut. Yang pertama ialah komponen. Komponen yang pertama yaitu pengelolaan aset. Dalam pengelolaan aset ini terdapat risk atau risiko yang kemungkinan terjadi. Yang pertama ialah bocornya data transaksi yang memberikan dampak, yaitu para pesaing bisa membuat gerakan ataupun strategi-strategi yang memungkinkan perusahaan kita jatuh ataupun memungkinkan bangkrut karena kebocoran data tersebut. Sedangkan berdasarkan skor, risikonya bernilai 4 dan dampaknya bernilai 4, sehingga tingkatnya termasuk high. Dan solusinya ialah memperkuat keamanan aset seperti akses penyimpanan. Yang kemudian yaitu bocornya data customer. Bocornya data customer ini memiliki dampak, yaitu customer lepas ataupun tidak percaya lagi kepada perusahaan kita ataupun kepada instansi kita dengan skor 4x4 yang menjadi 16, yaitu dengan tingkat high. Dengan solusi yang bisa kita lakukan yaitu memperkuat keamanan aset seperti akses ke database kita ataupun ke penyimpanan kita. Yang kemudian ialah bocornya data penting perusahaan. Bocornya data penting perusahaan berdampak kepada hilangnya kepercayaan mitra ataupun memicu
bangkrut pada perusahaan kita dengan skor 4 kali 4, kemudian tingkatnya high, dan solusi yang bisa kita berikan yaitu memperkuat keamanan aset seperti akses ke simpanan ataupun database. Kemudian ialah pengelolaan sumber daya manusia. Adapun dampak yang bisa muncul yaitu adanya upaya peretasan oleh karyawan sendiri. Kemudian risikonya ialah apabila data dan informasi yang berada di tangan orang yang salah, maka dapat merugikan perusahaan. Sehingga skor dari risiko dan dampak yang kita berikan yaitu 4 kali 4 dan termasuk high. Sehingga solusi yang bisa kita berikan ialah memberikan akses sesuai dengan kapabilitas karyawan untuk mengantisipasi adanya pengkhianatan ataupun upaya peretasan oleh karyawan sendiri. Kemudian risk yang berikutnya yaitu pegawai yang tidak cakap dalam skill. Dampak yang diberikan ialah pegawai yang tidak cakap dalam skill dapat dikatakan gagal untuk mengamankan data-data atau berpotensi bocor sehingga dapat merugikan perusahaan dengan skor 3 kali 4 yaitu 12 sehingga termasuk dari high risiko. Kemudian solusi yang dapat kita berikan ialah melakukan perekrutan sumber daya manusia yang kompeten yang bisa menjamin keamanan sistem kita dengan baik. Kemudian yaitu pengamanan fisik dan lingkungan. Pengamanan fisik dan lingkungan memiliki risiko diantaranya rusaknya bangunan tempat kita bekerja. Kemudian dampak yang diberikan ialah karena bangunan merupakan sangat penting ketika melakukan pekerjaan, maka bisa menjadi kemungkinan bahwa ada pekerjaan ataupun proses-proses dalam perusahaan kita yang akan menjadi terbengkalai. Skor yang diberikannya itu 2 kali 3 yaitu 6 sehingga termasuk dengan medium. Sehingga solusi yang kita berikan ialah segera memperbaiki bangunan jika ada kerusakan ataupun mengantisipasi kerusakan bangunan tersebut dengan menyediakan adanya ruangan alternatif ketika terjadi kerusakan bangunan seperti yang disebabkan oleh bencana alam dan lain-lain. Kemudian rusaknya perangkat keras. Perangkat keras yang kita miliki kerap mengalami error ataupun sudah termakan oleh usia sehingga memperlambat proses kita dalam menjalankan proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Dengan skor yang ada yaitu 2 kali 2 dengan 4 sehingga termasuk medium. Solusi yang bisa kita berikan yaitu segera perbaiki perangkat keras ketika rusak ataupun segera diganti dengan yang baru. Kemudian yaitu adanya bencana alam yang memicu kerusakan jaringan. Bencana alam sangat tidak bisa diprediksi, sehingga apabila bencana alam terjadi dan mempengaruhi kinerja dari perusahaan kita, termasuk diantaranya itu pengamanan fisik ataupun perangkat keras kita, maka berpotensi bisa menimbulkan kerugian kepada perusahaan dengan skor 2 kali 4 sama dengan 8 dan termasuk medium. Adapun solusi yang bisa kita berikan ketika hal ini terjadi yaitu segera memperbaiki isu-isu jaringan jika bencana alam datang dan lakukan secepat mungkin untuk kembali ke jaringan yang benar ataupun betul sehingga proses dapat berjalan kembali. Kemudian yaitu pengamanan logical security. Pengamanan logical security memberikan risiko adanya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan akses ke beberapa fitur pada sistem. Sehingga dampak yang memberikan yaitu dapat memicu terjadinya peretasan sehingga menimbulkan bocornya data yang dapat disalahgunakan atau bahkan dijual ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak tertentu dengan skor 4 kali 4 dan termasuk high. Sehingga solusi yang dapat kita berikan untuk pengamanan logical security ini yaitu meningkatkan protokol keamanan pada sistem, memilih orang-orang yang cakap dalam bidang keamanan sistem sehingga sebisa mungkin menghindari celah keamanan pada perusahaan. Lakukan pergantian password secara berkala untuk menghindari adanya peretasan. Kemudian yaitu prosedur pengamanan operasional teknologi informasi. Risk yang ditawarkan oleh prosedur pengamanan operasional teknologi informasi yaitu adanya kegiatan operasional dan teknologi yang harus dipastikan aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang mencoba melakukan peretasan. Sehingga dampak yang bisa terjadi yaitu apabila kegiatan operasional dan teknologi tidak diamankan, kemungkinan adanya kegiatan manipulasi yang terjadi pada sistem kita yang dapat merusak ataupun memberikan kerugian kepada perusahaan dengan skor 4 kali 4 dan termasuk high. Di sini solusi yang dapat kita berikan yaitu memberikan keamanan kepada karyawan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan aspek operasional dan aspek teknologi diamankan dan diawasi ketika digunakan. Kemudian ialah prosedur penanganan insiden dalam pengamanan informasi. Adapun risk yang terjadi ialah setiap adanya insiden maka perlu adanya pengamanan ataupun antisipasi terhadap insiden yang telah terjadi. Dampaknya ialah pengamanan secepatnya perlu dilakukan supaya masalah dalam perusahaan
cepat terselesaikan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Jadi diharapkan pada setiap perusahaan ketika terjadi insiden dalam perusahaan tersebut, terutama dalam bidang keamanan sistem informasi, harus cepat mungkin diatasi dengan skor 4x4 dan termasuk high resiko. Sehingga solusi yang kita berikan ialah memastikan adanya kemungkinan terburuk sehingga tidak adanya masalah pada sektor keamanan sistem. Pihak perusahaan dapat cepat melakukan penanganan terhadap isu-isu tersebut sebagai kegiatan antisipasi. Aspek-aspek yang perlu diaudit. Berdasarkan dari manajemen risiko yang sebelumnya, maka terdapat aspek-aspek dari poin-poin tersebut yang perlu diaudit. Yang pertama yaitu pengelolaan aset. Pengamanan aset informasi untuk membatasi akses user terhadap aset tertentu yang tidak mudah untuk diganti, diubah, ataupun diakses tanpa biaya, keahlian, waktu, sumber daya, dan nilai tinggi bagi organisasi. Aset-aset yang akan diaudit meliputi database, file data, dokumentasi sistem, materi training, dan prosedur. Kemudian yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses audit untuk mengelola dan memberikan keamanan terkait dengan personel ataupun karyawan yang ada dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan tidak menimbulkan adanya potensi-potensi ketidakamanan sistem dan memberikan kerugian bagi perusahaan. Adapun faktor-faktor yang perlu diaudit dalam pengelolaan sumber daya manusia ialah keterlibatan karyawan dalam kegiatan ilegal, keterlibatan terhadap adanya tindak pidana, keterangan kepalsuan ataupun kebohongan pada CV, kualifikasi dari subjek yang tidak mendasar, kemudian kecenderungan untuk membocorkan informasi perusahaan dan bersifat merugikan perusahaan. Kemudian yaitu pengamanan fisik dan lingkungan. Pengamanan fisik dan lingkungan merupakan proses auditing yang dilakukan untuk memberikan kontrol dan keamanan terkait dengan faktor fisik dan lingkungan. Adapun faktor fisik tersebut seperti ruang kerja, ruang penyimpanan barang-barang elektronik, ruang penyimpanan server, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor lingkungan seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan jenis bencana alam lainnya. Pengamanan logical security. Logical security merupakan jenis kontrol dalam sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan aturan pengaksesan pengguna sesuai dengan wewenang yang diberikan ataupun ditentukan dalam penggunaan data informasi serta program-program sistem informasi. Kemudian, pengamanan operasional teknologi informasi. Operational security adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan ataupun kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Pengamanan sistem informasi pada bidang operasional diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang baik dan positif demi kelangsungan berjalannya sistem dan bisnis proses pada perusahaan. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengamanan operasional dan teknologi informasi, diantaranya yaitu melakukan audit terhadap proses komunikasi antar organisasi, penggunaan teknologi dan sumber daya manusia, kemudahan customer atau pengguna untuk melakukan akses ke dalam sistem, memastikan kemudahan dan keamanan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik pada mitra, customer maupun supplier, memastikan tidak ada bug atau error pada sistem yang memicu terjadinya kehilangan rasa percaya dari user. Kemudian yaitu proses penanganan insiden dalam pengamanan informasi. Insiden keamanan informasi adalah suatu kejadian tunggal atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang tidak diduga atau tidak dikehendaki yang mempunyai kemungkinan besar mengganggu operasi bisnis dan mengancam keamanan informasi. Beberapa petunjuk operasi yang perlu dokumentasikan antara lain penanganan celah keamanan, pembuatan pedoman keamanan, penanganan kontak yang sulit, kemudian penanganan telepon gelap ataupun penipu, pengungkapan informasi, manajemen sistem, strategi backup data, dan kemudian pemulihan insiden. Langkah-langkah dalam mengaudit. Yang pertama yaitu menginisiasi audit. Menginisiasi audit yaitu melakukan kontak awal dengan auditi ataupun pihak yang akan diaudit. Kemudian melakukan kelayakan dilaksanakannya audit. Yang kedua ialah mempersiapkan aktivitas audit. Mempersiapkan aktivitas audit seperti memberikan atau menunjukkan dokumen review dalam rangka persiapan dilakukannya audit, mempersiapkan rencana dan gambaran dari dilaksanakannya audit, mempersiapkan dan menjelaskan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan selama proses pelaksanaan audit kepada tim-tim auditor, dan mempersiapkan dokumen kerja untuk melaksanakan audit. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit yaitu mengadakan pertemuan pertama. Pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan pertama ataupun pembuka dengan auditi, kemudian menunjukkan dokumen review selama melaksanakan audit, kemudian berkomunikasi selama audit. Komunikasi diperlukan selama audit untuk melancarkan proses auditing yang sedang berlangsung. Kemudian menunjuk peran dan tanggung jawab dari pemandu audit dan pengamat audit
dalam peranannya masing-masing dalam proses audit ini. Dan kemudian ialah mengumpulkan segala jenis informasi. Pada proses ini merupakan proses terpenting dari audit karena pada proses inilah para auditor mendapatkan data dan informasi beserta bukti dari auditi untuk dibuat menjadi laporan audit. Adapun informasi yang didapatkan berdasarkan aspek-aspek yang dilakukan dalam proses auditing dalam bidang keamanan informasi sesuai dengan aspek-aspek yang diaudit. Yang pertama ialah informasi dan bukti mengenai pengelolaan aset dari perusahaan. Informasi ini digunakan untuk mendapatkan hasil evaluasi dan proses dari perusahaan dalam menangani aset yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu informasi dan bukti mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Informasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan, termasuk diantaranya ialah proses perekrutan sampai pemberian hak akses ke masing-masing pegawai. Dan bagaimana perusahaan memastikan bahwa tidak ada pegawai ataupun karyawan yang membocorkan rahasia atau informasi penting perusahaan, bahkan ketika kontraknya habis atau ketika ia tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ialah informasi mengenai pengamanan fisik dan lingkungan. Informasi dan bukti mengenai keamanan fisik dan lingkungan diperlukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam menangani aset berupa aset fisik seperti bangunan atau ruang kerja, kemudian bagaimana perusahaan memberikan antisipasi atau mengemukakan solusi jika terjadi ancaman berupa bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Informasi ini juga berisi prosedur yang dibuat oleh perusahaan ketika adanya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kebakaran seperti korslet listrik dan jenis kecelakaan lainnya yang berpotensi merusak aset fisik dari perusahaan. Kemudian ialah informasi dan bukti mengenai pengamanan digital security. Informasi yang berisikan bagaimana perusahaan memberikan hak akses pada tiap-tiap karyawan atau pegawai sesuai dengan peranan mereka di perusahaan tersebut. Dokumen ini juga berisi tentang pengamanan perusahaan, membuat keamanan sistem ketika ada oknum yang ingin melakukan akses secara paksa sistem tersebut. Kemudian yang kelima ialah informasi pengamanan operasional teknologi informasi. Informasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengontrol proses operasional yang dilakukan di perusahaan. Di antaranya ialah proses komunikasi perusahaan baik antar perusahaan ataupun dengan customer. Kemudian bagaimana perusahaan menggunakan teknologi yang ada pada perusahaan. Kemudian bagaimana perusahaan memberikan jaminan bahwa customer dapat mengakses sistem dengan aman dan mudah. Kemudian bagaimana perusahaan melakukan transaksi dan bagaimana perusahaan sebisa mungkin menghindari error ataupun bug pada sistem. Kemudian prosedur penanganan insiden dalam keamanan sistem informasi. Informasi yang didapatkan dari aspek ini yaitu berupa prosedur ataupun protokol-protokol keamanan yang dilakukan perusahaan jika terjadi kebocoran ataupun insiden terkait dengan keamanan sistem informasi, terutama pada aspek-aspek ataupun bidang yang diaudit. Kemudian proses selanjutnya itu menghasilkan informasi dari temuan-temuan hasil audit dan menggabungkan informasi yang telah didapatkan tersebut. Mempersiapkan dokumen berupa kesimpulan dari hasil audit yang telah dilakukan dan kemudian mengadakan closing meeting untuk mengakhiri proses auditing. Tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan dan mendistribusikan laporan hasil audit kepada auditor. Laporan ini berisi jenis-jenis temuan ataupun risiko yang dikembangkan dari identifikasi ancaman dan kerentanan dari aspek-aspek yang telah diaudit. Kemudian ialah finalisasi audit. Di sini komunikasi komite audit dengan manajemen audit diperlukan untuk membicarakan terkait hal-hal yang menjadi masalah yang dihadapi oleh auditor selama proses melaksanakannya audit, seperti adanya temuan-temuan ataupun ketidakpatuhan oleh pegawai terhadap proses auditing ataupun terhadap undang-undang yang berlaku. Kemudian yaitu memberikan rekomendasi. Di sini auditor sebagai yang melaksanakan audit ataupun auditing akan memberikan rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan audit tersebut. Rekomendasi ini juga telah dibuat dalam dokumen evaluasi yang telah dibuat oleh para auditor dalam proses auditing. Kemudian audit lanjutan. Audit lanjutan bersifat opsional ataupun tidak wajib karena tergantung dengan hasil audit ataupun adanya keinginan untuk mengaudit suatu fitur ataupun bagian spesifik dalam perusahaan. Proses ini biasanya didefinisikan ataupun dijelaskan pada tahap audit plan apakah perlu dilaksanakannya audit lanjutan sesuai dengan hasil audit atau tidak. Demikian presentasi saya terkait dengan tugas besar yaitu proses auditing ataupun program auditing pada keamanan sistem informasi ataupun teknologi informasi. Terima kasih.